Dengan dalih arca-arca ini adalah berhala. Arca-arca ini adalah simbol kekafiran yang harus dihancurkan. Bahkan beberapa pihak ngeklaim kalau tindakan penghancuran situs Bamiyan ini tuh aslinya idenya. Udah lama kita nggak bahas peradaban-peradaban kuno ya. Makanya sekarang gue mau bahas satu peradaban kuno di wilayah yang terkenal karena konflik berdarah yang terjadi di sana. Peradaban kuno di Afghanistan. Ini mungkin kalau kita sekarang dengar Afghanistan, yang langsung kebayang di kita tuh Taliban, Islam yang keras, dan semacamnya lah. Nah, dengan image Afghanistan yang kayak gitu, mungkin kita nggak akan nyangka kalau Afghanistan tuh ternyata pernah jadi tempat komunitas Buddha yang cukup besar loh. Bahkan dulu di sana tuh sempat berdiri 2 arca Buddha raksasa yang dipahat di batu. Yang sayangnya sekarang kondisinya udah hancur, gara-gara diledakin sama Taliban. Sayang juga ya. Tapi yang unik nih, ternyata sekarang pemerintah yang dipimpin sama kelompok Taliban di sana tuh malah pengen ngejaga sisa-sisa peninggalan ajaran Buddha yang tersisa. Ini bisa-bisanya berubah gitu ya sikapnya ya. Dulu dihancurin, sekarang malah pengen ngejaga, ini kenapa bisa berubah gitu ya? Dan gimana bisa ya di Afghanistan bisa ada komunitas Buddha yang cukup besar lagi? Dan kira-kira apa alasannya Taliban akhirnya pengen ngejaga sisa-sisa arca Buddha yang tersisa di sana? Ya udah kalau gitu, ayo langsung saja kita bahas sejarah kelompok Buddha Barnian di Afghanistan. Dan alasan kenapa cagar budaya ini akhirnya mau dilindungin sama Taliban. Di Learning by Googling. Iya, jadi sebelum Islam tuh jadi agama mayoritas di Afghanistan kayak sekarang, wilayah Afghanistan tuh ternyata dulunya tuh pernah jadi pusat aktivitas umat Buddha yang cukup besar. Komunitas Buddha ini tuh berkembang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Bamiyan, kota yang terletak di lembah Bamiyan, yang kurang lebih berjarak sekitar 130 km dari Kabul, dari ibu kota Afghanistan. Dan berada di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Kalau menurut Britannica, nama Bamiyan sendiri pertama kali terekam tuh di catatan-catatan Cina yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Di mana di catatan-catatan itu disebut terdapat sebuah wilayah bernama Bamiyan yang jadi pusat perdagangan dan aktivitas keagamaan umat Buddha. Dan salah satu ikon yang selalu disebut di catatan-catatan tadi adalah soal keberadaan 2 arca Buddha raksasa yang dipahatkan di batu. Yang mana masing-masing arca ini tuh punya tinggi 40 sama 50 meteran. Ini buat perbandingannya nih, Monas di Jakarta itu tuh tingginya tuh 132 meter. Jadi ya arca-arca ini tuh tingginya hampir setengahnya Monas lah ya. Lumayan tinggi juga. Dan yang perlu diingat, arca-arca Buddha ini tuh dibangun di sekitar abad ke-4 sama ke-5 Masehi. Dan keduanya langsung dipahat di tebing batu. Dan gak cuma itu, menurut catatan dari Swanceng, arca-arca Buddha di lembah Bamiyan juga tuh dihiasin sama emas. Dan bertahtakan batu mulia. Jadi ya kebayang kan ya megahnya ini arca ya. This is a picture of Afghanistan you've probably never seen. Because hidden away in the remote Bamiyan Valley are one of the unknown wonders of the world. Some of the oldest images of the Buddha. Gigantic statues which few Westerners have ever seen. Terus selain 2 situs arca Buddha raksasa tadi, kalau menurut UNESCO, ada sekitar 8 situs terpisah di lembah Bamiyan dan lebih banyak situs lainnya yang berukuran lebih kecil. Jadi 2 itu bukan satu-satunya ya, yang lebih kecil dari itu juga banyak di situ. Dan kebanyakan situs-situs di wilayah Bamiyan ini tuh berupa gua yang dijadiin semacam biara gitu. Jadi semacam tempat ibadah umat Buddha gitu kebanyakan. Dan hal ini diperkuat, ditunjang dengan adanya lukisan bernafaskan aliran Buddha. Sama ada juga artefak-artefak lain, kayak arca-arca Buddha di beberapa situs misalnya. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan di situs-situs di kawasan Bamiyan ini, diperkirakan kalau situs ini tuh punya durasi pemakaian yang lama. Kira-kira dari sekitar abad ke-3 sampai abad ke-13. Ya, lama banget dong ini berarti dong. 10 abad kan berarti. Bahkan kalau dilihat dari gaya seni yang ditemuin di situs-situs dan artefak yang ada di sana, ada kemungkinan kalau usia situs ini tuh jauh lebih tua loh. Sekitar di abad ke-1 Masehi. Dan gaya seni dari artefak-artefak yang ditemuin ini juga, ini tuh mengindikasikan kalau masyarakat yang dulu hidup di wilayah Bamiyan tuh, mereka tuh terpengaruh sama banyak aliran seni. Dari sini masuk, dari sini masuk, dari sini masuk, nyatu, akhirnya jadi deh stylenya Bamiyan. Oh iya, selain gaya Bamiyan, di wilayah Asia Tengah tuh dikenal juga gaya seni Gandhara. Gaya seni yang maduin gaya pengarcaan Buddha dengan gaya pengarcaan ala Romawi. Tapi ya tetap dibanding yang lain bisa dibilang Bamiyan tuh pengaruh-pengaruh dari gaya-gaya yang lain tuh paling banyak mereka. Ada pengaruh aliran seni dari India, Helenistik, Sasanian, bahkan Islam. Mantap juga.
Nah, ini mungkin di sini lu banyak yang heran nih. Kok bisa wilayah lembah di Afghanistan, di sebuah negara yang identik sama aktivitas kelompok Islam yang ekstrim, malah punya situs Buddha di dalamnya? Ini agak-agak mind blowing kan? Iya, kenapa bisa jadi ada peradaban Buddha di sana? Masih menurut UNESCO disebut munculnya situs pemukiman dan pusat peribadatan Buddha di wilayah Bamiyan tuh ternyata nggak lepas dari adanya jalur sutra. Nggak lepas dari rute perdagangan dari Cina, India, terus lanjut ke Timur Tengah dan Eropa. Iya, jadi situs Bamiyan ini tuh merupakan salah satu tempat yang terletak di jalur sutra. Makanya tadi kalau menurut naskah Cina yang tadi kan disebut kalau Bamiyan itu pusat perdagangan kan. Dan ya itu bisa gitu karena ya dilewatin jalur sutra. Bahkan kalau menurut catatan-catatan kuno tadi diperkirakan wilayah ini tuh dulunya tuh dihuni sama ribuan orang. Khususnya di sini para biksu, para pemuka agama Buddha, yang akhirnya ngejadiin situs ini sebagai pusat peribadatan mereka. Jadi kebayang nih situasinya waktu itu ya, kalau misalnya ada pedagang atau orang yang lagi nempuh perjalanan, terus mereka nyampe di Bamiyan, kemungkinan mereka tuh bakal jual beli barang, atau kalau yang Buddha tuh sekalian buat mampir ibadah juga. Bener-bener berkembangnya dari situ tuh, banyak yang mampir, akhirnya berkembang aja. From here, I catch my first glimpse of the lost Buddhas of Afghanistan. And what colossal statues they are. That one there in the distance is 180 feet high. That's 57 meters, carved out of living rock. The height of a 20-story building. Tapi walaupun akhirnya sekarang nyimpan banyak fakta dan cerita sejarah yang menarik banget, sayangnya ada nih kelompok yang berambisi buat ngancurin situs ini. Kelompok-kelompok kayak gini tuh biasanya disebutnya iconoclast, kelompok yang berusaha ngancurin simbol-simbol. Khususnya simbol agama yang nggak sesuai sama keyakinan mereka. Dan sayangnya kelompok iconoclast di Afghanistan adalah Taliban. Kelompok yang saat ini jadi penguasa de facto dari Afghanistan. Dan sebenarnya Taliban sendiri tuh udah dari lama ya ngelakuin aksi-aksi pengrusakan ini. Dengan dalih arca-arca ini adalah berhala. Arca-arca ini adalah simbol kekafiran yang harus dihancurkan. Bedanya sama yang dulu, paling pengrusakan yang mereka lakuin tuh dulu tuh nggak begitu masif. Paling cuma beberapa bagian arcanya aja yang dicongkel atau dirusak. Tapi sebenarnya waktu itu nggak semua pemimpin Taliban tuh satu suara loh terkait pengerusakan ini. Kayak misalnya di tahun 1999, waktu itu ada salah seorang pemimpin Taliban, Mullah Muhammad Omar, yang minta biar arca Buddha ini tuh dipertahankan dan dilestarikan. Kenapa dia malah minta gitu? Tujuannya biar arca-arca ini bisa dimanfaatkan buat daya tarik pariwisata yang endingnya bakal ngasih keuntungan ke negara kan. Tapi ya balik lagi, mayoritas pemuka agama di Afghanistan tuh nolak ide itu. Soalnya arca-arca ini dianggap sebagai berhala kan tadi kan. Makanya akhirnya gagasan ini pun nggak direalisasikan. Bahkan terus di tahun 2001, berdasarkan keputusan pengadilan Taliban yang didukung sama kurang lebih 400-an pemuka agama di sana, diputuskan bahwa semua arca-arca Buddha yang ada di Afghanistan itu harus dihancurkan karena merupakan berhala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ya udah, dari situ akhirnya dilakuin deh tuh eksekusi ke simbol-simbol agama lain yang dianggap berhala. Termasuk di sini si arca Buddha tadi yang ada di lembah Bamiyan. Waktu itu awalnya pasukan Taliban tuh pakai artileri sama senjata anti pesawat buat ngancurin arca-arca ini. Dan walaupun ngalamin kerusakan parah, tapi hebatnya arcanya tuh tetap berdiri loh. Jadi iya, mungkin ukuran-ukuran segala macamnya tuh jadi rusak, tapi tetap arcanya tuh tetap berdiri walaupun udah diartileri segala macam. Sampai akhirnya buat mempermudah proses penghancuran, pasukan Taliban naruh beberapa ranjau anti-tank di relung-relung di bawah si arca tadi. Jadi ranjaunya bakal ditaruh di sekitar arcanya, abis itu mereka bakal nembakin arcanya. Nah, serpihan arca yang ketembak itu kan bakal jatuh kan. Jatuh ngenain ranjaunya. Meledak deh di situ. Dan ya udah, berhasil mereka di situ. Arca Buddha raksasa Bamiyan berhasil mereka hancurin. Ada berasa sayangnya ya. Situ 100-an tahun loh ini umurnya loh. Aduh. Oh iya, sebenarnya waktu itu rencana penghancuran arca-arca Buddha Bamiyan tuh bener-bener dapat kecaman dari dunia internasional loh. Bahkan pertemuan organisasi kerjasama Islam tuh sampai diadain khusus buat ngebahas masalah itu. Di pertemuan itu semua negara mengecam tindakan ini, termasuk dari negara-negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, sama Pakistan. Terus India sama Jepang juga sempat nawarin diri buat nampung artefak-artefak berharga ini.
Ya mikirnya daripada dihancurin kan, mending dibongkar terus dipindahin ke India atau Jepang dong. Tapi ya tetap, walaupun dapat banyak kecaman segala macam, pemerintah Taliban waktu itu kekeh mereka tetap mau ngancurin arca Buddha yang mereka anggap sebagai simbol-simbol kekafiran. Dan nggak cukup sampai situ, setelah mereka dapat banyak kritik, bahkan dari negara-negara muslim di dunia, di situ tuh Taliban tuh malah ngeluarin statement yang bilang, umat Islam harus bangga karena kami sudah menghancurkan berhala. Kami bersyukur kepada Allah bahwa kami menghancurkannya. Oke. از طرف خانه حرکت آمدیم بازار طرف بازار بریم اینجا آمدیم که طالبان ما رو دور داد بر طرف بودا اونجا برد اکثر ما مواد کشید ما به در آمدیم ما رو گفت یک دفعه انفجار شد اگه این زمین دعوا پاشان شد بعد از اون ما پلیسل میکنیم که یک چوکات مونده دیگه چیز آثار هویت. Dan akhirnya kejadian ini jelas jadi keprihatinan internasional nih. Khususnya buat Cina, Sri Lanka, sama Jepang. Yang emang terkenal getol banget memperjuangkan pelestarian warisan-warisan terkait kebudayaan. Tapi ya gimana, namanya udah kejadian, jadinya ya mereka pun nggak bisa berbuat banyak kan buat nyegah peristiwa ini. Tapi ya untungnya walaupun kedua arca Buddha ini udah hancur, di bagian dinding tebing tempat arca-arca ini berdiri tuh masih kelihatan garis-garis luarnya. Terus ditambah juga beberapa fitur dan ciri khas dari arca ini tuh masih ada yang bisa dikenalin. Nah, sisa-sisa inilah yang kemudian dipakai buat melakukan perbaikan. Yang kemudian dipakai buat melakukan restorasi terhadap arca Buddha raksasa di Bamiyan. Dan karena masih bisa direstorasi inilah, karena masih bisa diselamatkan inilah, makanya di tahun 2011, kelompok kerja ahli UNESCO untuk proyek kebudayaan Afghanistan ngeluarin 39 rekomendasi tindakan pengamanan situs Bamiyan. Termasuk di dalamnya pengosongan relung barat, yang merupakan tempat arca yang lebih besar. Nah, itu dikosongin tuh. Dikosongin dulu buat nantinya dijadiin monumen penghancuran Buddha, tempat studi kelayakan buat pembangunan kembali arca Buddha yang lebih kecil di relung timur, sama pembangunan museum buat pelestarian artefak dan peninggalan lain dari situs Bamiyan. Jadi, ya dikonsentrasikan di relung barat dulu ya semuanya ya. 10 years ago, the two giant Buddha statues of Bamiyan were destroyed. To mark this anniversary, UNESCO, Afghan officials, and international experts will discuss the future course of action to be taken at the World Heritage Property. Since 1997, when the statues were first threatened with destruction, UNESCO has led a campaign to safeguard Afghanistan's cultural heritage. Dan ya udah, akhirnya dari situ proses restorasi dilakukan, walaupun ya tetap nggak bisa lepas dari kritik dan masalah. Emang kritiknya apa? Jadi ada beberapa pihak yang menilai kalau dana restorasinya tuh mending dipakai buat ngebantu masyarakat sekitar aja. Masyarakat sekitar tuh banyak yang masih miskin loh, kenapa nggak dipakai ngebantu mereka aja sih? Ada yang mikir gitu tuh ada. Jadi menurut mereka ya relung kosongnya ya udah biarin aja, nggak usah direstorasi, biar orang juga tahu kalau Taliban yang ngancurin situs ini. Udah itu udah cukup tuh. Mereka mikirnya gitu. Terus selain itu, hambatan yang lainnya tuh di tahun 2013, proses restorasinya tuh juga sempat dihentiin paksa sama UNESCO. Dihentiin paksa soalnya waktu itu International Council of Monuments and Sites atau disingkat ICOMOS yang bertanggung jawab di proses restorasi ini, mereka tuh nggak setuju sama SOP yang dijalankan di prosesnya. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, yang namanya proses restorasi sama pelestarian situs bersejarah tuh emang cukup ribet ya. Aturannya tuh banyak. Salah satunya adalah terkait penggunaan bahan. Jadi proses pelestarian bangunan atau monumen bersejarah tuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahan asli yang dipakai di situs tersebut. Dan ini dilakukan, ini harus begini ya pastinya buat menjaga originalitas situsnya. Dan kalaupun nggak bisa pakai bahan yang 100% sama, itu boleh, pakai material campuran tuh boleh. Tapi harus lewat kajian yang ketat dulu. Nah, di kasus ini, di kasus restorasi arca Buddha Bamiyan ini, yang jadi masalah tuh, pembangunan ulang arcanya ternyata pakai bahan yang jauh beda banget dari material aslinya. Gara-gara ini prosesnya jadi dihentiin tuh sama UNESCO, dan sampai sekarang proses restorasinya, proses pemugarannya itu belum dilanjutin lagi. Jadi restorasi yang arca gedenya tuh di skip udah, fokusnya jadi dialihin ke situs-situs yang lebih kecil. Khususnya yang ada di sekitar dua ceruk utama yang udah hancur. Ini sayang juga ya, yang paling gedenya loh padahal loh, malah nggak dilanjut ya. Tapi ya gimana kalau udah ngelanggar aturan gini kan mau nggak mau harus nurut kan. The statues of the Buddha that once stood at this site in Bamiyan were an estimated 15 centuries old. And they weren't just a part of Afghanistan's history, they were a part of human history. Many officials here in Afghanistan say that their destruction at the hands of the Taliban is also a part of history now, and that they are best left in the past.
Broken pieces of the Buddhas still sit under lock and key, with little hope of rebuilding. Nah, yang menurut gua unik dari cerita soal situs Buddha Bamiyan ini adalah gimana masyarakat Afghanistan, terutama di sini Taliban, yang dulunya jadi aktor penghancuran situs ini, sekarang mereka malah berubah nih. Berubah jadi kelompok yang ngejaga situs yang udah rusak ini. Di sini beberapa anggota Taliban juga ngaku kalau sebenarnya mereka tuh emang nggak pernah punya niat buat ngancurin arca-arca Buddha di sana. Tapi karena waktu itu pemimpin mereka tuh merintahin tindakan itu, ya akhirnya mau nggak mau mereka ikut terlibat. Mau nggak mau ya mereka harus lakuin. Bahkan beberapa pihak ngeklaim kalau tindakan penghancuran situs Bamiyan ini tuh aslinya idenya Al-Qaeda. Jadi bobo Al-Qaeda nih. Tapi ya emang disebut waktu itu Taliban kan emang punya hubungan yang deket banget sama Al-Qaeda kan. Makanya ya mungkin saling support ide masing-masing aja waktu itu. Dan kalau buat masyarakat Bamiyana sendiri, mereka tuh didominasi sama kelompok Syiah. Beda jadi sama kelompok Taliban yang Sunni. Dan akhirnya sekarang kalau menurut NBC News, situs ini tuh jadi dijaga sama masyarakat lokal. Dan jadi destinasi wisata yang punya sumbangsi besar banget buat perekonomian masyarakat sekitar situs. Terus setelah Taliban megang kekuasaan di Afghanistan juga, mereka tuh kan berusaha buat nampilin citra yang lebih bersahabat ya. Salah satunya ya dengan ngejaga situs-situs bersejarah di Afghanistan, walaupun itu bukan situs peninggalan peradaban Islam. Ya, apapun alasan dan motivasi mereka jadi ngejaga situs-situs ini, gue sih ngarepnya ya semoga situs-situs lain di Bamiyan ini nasibnya nggak seburuk dua arca Buddha yang udah tinggal puing-puing aja ya. Ya, soalnya kan gimana pun kan peninggalan sejarah loh ini loh. Sayang loh kalau sampai hancur loh. Tapi ini sejujurnya gue jadi pengen lihat ke sana langsung sih. Soalnya Buddha sama Afghanistan tuh kan terdengar kayak dua hal yang berseberangan kan. Ternyata mereka pernah nyatu loh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Alasan-alasan apa aja ya yang bikin Taliban jadi sekarang ngejagain situs ini? Dari yang tadinya pengen ngancurin loh, pengen ngebinasain sama sekali loh, jadi ngejagain. Ini alasannya apa-apa aja ya? Silakan komen. Tambahan dikit, di tahun 2021 tuh sempat diadain pertunjukan gambar 3D di sana. Bener-bener tepat di tempat dulu arca Buddha Bamiyan berdiri. Jadi ya berasanya kayak lihat patung aslinya. Dan ini cukup jadi hiburan buat masyarakat setempat yang ngerasa kehilangan nih. در واقع گفتم ایتون که دو تا حس دارم. یکی حس ناراحتی دارم به خاطر از اینکه یک بار دیگه بر ما یادآوری میکنه که ما شاهد جایگاه خالی بودا هستیم امروز و این بر ما یک حس نگرانی حس ناراحتی میده و از طرف یک حس. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang Afghanistan yang ternyata di zaman dulunya tuh punya peradaban Buddha yang cukup berkembang. Ini buat gue ini cukup mind blowing sih, makanya menarik banget ini. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.